Shalom. Saat ini kita akan belajar Alkitab yang saya ambil dari Matius 5 ayat 20 yang berbunyi demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Yesus memberikan sebuah tantangan atau malah perbandingan kepada para pendengarnya bahwa kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, tidak masuk kerajaan surga. Tetapi perlu kita ingat bahwa hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, adalah hidup keagamaan yang saklek, harus sesuai dengan Taurat Musa. Dari A sampai Z, dari yang kecil sampai yang besar, dikerjakan semua. Lalu para pendengar dari ayat ini diminta untuk melebihi ahli-ahli Taurat. Waduh, siapa yang bisa kalau begini? Dalam hal kesalehan mereka tidak bercacat. Mereka menuruti semua hukum Taurat. Namun kita akan membahas pada kesempatan saat ini. Nah, kata yang dipakai, yang diterjemahkan dalam hidup keagamaan di sini yaitu kata dikaiosune. Nah, kata dikaiosune ini diartikan dengan kebenaran. Dan perlu kita juga ingat bahwa di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang dipakai penulis Perjanjian Baru yang sangat dekat dengan kebenaran pada katanya, yaitu kata aletheia dan dikaiosune ini. Nah, kebenaran apa yang dimaksud di sini? Kebenaran yang seperti apa? Nah, kesempatan kali ini kita akan membandingkan. Nah, membandingkan bahwa orang-orang saat itu kan orang-orang Yahudi. Ya, jadi kita harus melihat bahwa yang diajak bicara oleh Yesus ini adalah orang-orang Yahudi, walaupun ditulis di dalam bahasa Yunani. Nah, di dalam naskah Ibrani Habrit Hakaddasah dapat membantu kita, yaitu seorang penulis yang bernama Elias Hatter ketika menerjemahkan kata Yunani dikaiosune. Elias Hatter ini adalah penulis penterjemah bahasa Ibrani. Jadi Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani ini diterjemahkan oleh Elias Hatter dengan sangat hati-hati yang merujuk kepada terjemahan Septuaginta. Nah, didapatlah bahwa kata dikaiosune ini menggunakan di dalam bahasa Ibrani yaitu kata sedekah. Nah, sedekah ini yang biasa kita dengar dengan kata sedekah, diambil atau dari akar kata sedek, yaitu kebenaran. Nah, artinya apa?
artinya bahwa Matius 5 ayat 20 ini pada kata kebenaran atau hidup keagamaan yang dimaksud oleh Yesus adalah tentang sedekah. Diingat, tentang sedekah. Jadi kita akan bisa membandingkan, ya. Jika hidup keagamaan orang Farisi ini kesalehannya luar biasa, kalau tentang menuruti hukum Taurat tidak bercela, ya, tidak bercela, tetapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah bahwa para pendengarnya harus lebih lagi di dalam bersedekah. Kalau orang-orang Farisi ahli Taurat ini bersedekah hanya karena tuntutan hidup keagamaannya, maka orang-orang yang percaya kepada Yesus, para pendengarnya saat itu harus melakukannya dengan hati yang penuh dengan belas kasih kepada sesama. Nah, konsekuensi yang dapat kita ambil dari pembacaan kita adalah yang pertama, Yesus memberi perbandingan antara pengikutnya dengan ahli Taurat tentang sedekah. Yesus sedang membandingkan, kalau ahli Taurat orang Farisi ini memberikan sedekah hanya karena diperintah, hanya karena mengikuti aturan saja. Tetapi para pendengar, para orang-orang yang saat itu bersama dengan Yesus diberi challenge, tantangan bahwa kamu harus memberi, bersedekah karena kamu mempunyai belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Nah, konsekuensi kedua adalah bahwa pengikut Yesus adalah orang-orang yang peduli sesama dan membantu sesama di dalam ketiadaan mereka. Contohnya siapa? Contohnya apa? Ya, contohnya adalah jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul adalah jemaat yang kaya, mencukupi kebutuhan jemaat yang miskin, yang kurang. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Lalu yang ketiga adalah memberi, yaitu mempersembahkan atau bersedekah kepada orang yang tidak mampu, seperti yang di dalam Matius 5:20 ini adalah sebuah perintah Yesus untuk men-challenge kita supaya kita hidup bukan hanya karena mentaati saja, tetapi karena ada kepekaan terhadap orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang tiada. Kita diperintahkan oleh Yesus untuk peduli, untuk peka kepada sesama. Demikian ulasan dari Matius 5 ayat 20.